Ini pekerjaan yang layak dilakukan berbulan-bulan. Ini dibiarkan, mata Anda di mana? Ini pekerjaan lama, Pak, beling itu lama. Saya nanya, kalau beling injak orang titanus dan mati, Anda berdosa tidak? Bidang kepegawaian berdosa tidak? Camat berdosa tidak? Saya nanya. Kalau kaca ini diinjek orang mati dan menjadi yatim anak-anaknya, pegawai negeri berdosa nggak? Camatnya ada, suruh panggil ke sini camatnya. Anda harusnya malu. Saya warga biasa, peka terhadap lingkungan. Anda pegawai negeri, tidak punya rasa malu. Selamat datang di Kisah Nyata Official. Jangan lupa subscribe. Deddy Mulyadi bukanlah sosok baru dalam dunia pemerintahan Indonesia. Mantan Bupati Purwakarta yang kini memiliki pengaruh besar di Jawa Barat ini dikenal sebagai figur yang berani berbicara belak-belakan tentang berbagai permasalahan, termasuk yang terjadi di lingkungan birokrasi. Baru-baru ini, Deddy menyoroti masalah yang dianggapnya sangat serius. Lemahnya semangat bela negara di kalangan ASN Jawa Barat. Menurut Deddy, ASN seharusnya menjadi contoh dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan dan mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya. Namun kenyataannya, ia menemukan banyak ASN yang cenderung lebih fokus pada kepentingan pribadi dan kenyamanan kerja, alih-alih memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sebagai seorang pejabat publik yang sering turun langsung ke lapangan, Deddy Mulyadi menyaksikan sendiri berbagai indikasi lemahnya semangat bela negara di kalangan ASN. Ia menyoroti bagaimana banyak dari mereka yang kurang disiplin dalam menjalankan tugas, tidak memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, dan bahkan terkesan bekerja seadanya. Padahal sebagai abdi negara, ASN memiliki peran krusial dalam memastikan pemerintahan berjalan dengan baik dan pelayanan publik terlaksana secara optimal. Kritik ini muncul bukan tanpa alasan. Dalam beberapa kesempatan, Deddy menemukan ASN yang justru menghindari pekerjaan dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal. Ada yang sering bolos, datang terlambat, bahkan bekerja dengan setengah hati. Lebih parahnya lagi, ada oknum ASN yang terlibat dalam praktik korupsi kecil-kecilan, seperti pungutan liar atau penyalahgunaan wewenang demi keuntungan pribadi. Hal ini jelas sangat merugikan masyarakat yang seharusnya mendapatkan pelayanan prima dari mereka. Selain itu, Deddy juga menyoroti minimnya inisiatif ASN dalam berinovasi dan memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan masyarakat. Banyak di antara mereka yang lebih memilih bekerja dengan cara yang itu-itu saja, tanpa ada keinginan untuk melakukan perbaikan atau terobosan. Hal ini membuat birokrasi terasa kaku dan lambat. Padahal di era modern seperti sekarang, kecepatan dan efisiensi sangat dibutuhkan dalam pelayanan publik. Menurut Deddy, salah satu faktor utama yang menyebabkan lemahnya semangat bela negara di kalangan ASN adalah pola pikir yang masih sangat birokratis dan kurangnya pemahaman akan pentingnya pengabdian kepada masyarakat. Banyak ASN yang menganggap pekerjaan mereka hanya sebatas rutinitas semata, tanpa merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Padahal, menjadi ASN bukan hanya soal menerima gaji dan tunjangan, tetapi juga soal tanggung jawab besar yang melekat dalam tugas mereka. Dalam pernyataannya, Deddy Mulyadi juga menekankan bahwa ASN seharusnya mencontoh para pejuang bangsa yang rela mengorbankan segalanya demi kemajuan negara. Ia menegaskan bahwa semangat bela negara tidak hanya berlaku bagi tentara atau polisi, tetapi juga bagi seluruh elemen pemerintahan, termasuk ASN. Tanpa semangat bela negara, ASN hanya akan menjadi pekerja biasa yang menjalankan tugas secara mekanis, tanpa adanya rasa kepedulian terhadap masyarakat yang mereka layani. Kritik ini tentu saja mengundang berbagai reaksi. Ada yang mendukung penuh pernyataan Deddy, menganggap bahwa ini adalah teguran yang memang sudah seharusnya disampaikan agar birokrasi di Jawa Barat bisa lebih baik. Namun tak sedikit juga yang merasa keberatan, terutama dari kalangan ASN sendiri. Mereka berpendapat bahwa generalisasi seperti ini bisa merugikan ASN yang bekerja dengan dedikasi tinggi. Menanggapi hal ini, Deddy menegaskan bahwa kritiknya bukan ditujukan kepada semua ASN,
melainkan kepada mereka yang memang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Ia juga mendorong adanya reformasi birokrasi yang lebih serius agar ASN bisa lebih termotivasi dalam bekerja dan memiliki semangat bela negara yang tinggi. Selain itu, Dedi juga memberikan beberapa solusi yang bisa diterapkan untuk meningkatkan semangat bela negara di kalangan ASN. Salah satunya adalah dengan memperketat sistem evaluasi kinerja dan memberikan penghargaan bagi mereka yang bekerja dengan baik. Dengan adanya insentif yang jelas, diharapkan ASN bisa lebih terdorong untuk bekerja dengan penuh dedikasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Lebih lanjut, ia juga mengusulkan adanya program pelatihan dan pembinaan yang lebih intensif bagi ASN, terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan dan pelayanan publik. Dengan begitu, diharapkan ASN tidak hanya memahami tugas mereka secara administratif, tetapi juga memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya pengabdian kepada negara dan masyarakat. Dedi Mulyadi bukan hanya sekadar melontarkan kritik, tetapi juga menawarkan berbagai solusi agar semangat bela negara di kalangan aparatur sipil negara, ASN, Jawa Barat bisa meningkat. Baginya, perubahan yang nyata harus dilakukan dengan strategi yang tepat dan menyeluruh, agar pelayanan publik di Jawa Barat bisa lebih baik dan tidak lagi terjebak dalam budaya kerja yang lamban, serta minim dedikasi. Salah satu langkah pertama yang perlu dilakukan adalah dengan memperketat sistem evaluasi kinerja ASN. Dedi menilai bahwa selama ini banyak ASN yang merasa nyaman dengan posisinya tanpa adanya dorongan untuk terus meningkatkan kualitas kerja mereka. Oleh karena itu, ia mengusulkan penerapan sistem reward and punishment yang lebih tegas dan transparan. ASN yang bekerja dengan baik harus diberikan penghargaan, baik dalam bentuk tunjangan tambahan, kenaikan pangkat lebih cepat, ataupun insentif lainnya. Sebaliknya, bagi mereka yang kinerjanya buruk, harus ada konsekuensi nyata, seperti teguran keras, penundaan kenaikan pangkat, hingga pemecatan bagi mereka yang benar-benar tidak menunjukkan etos kerja yang baik. Tak hanya itu, Dedi juga menekankan pentingnya pelatihan dan pembinaan yang lebih terarah bagi ASN. Ia menyoroti bagaimana banyak ASN yang hanya bekerja berdasarkan rutinitas tanpa memiliki visi jangka panjang dalam pekerjaannya. Oleh karena itu, ia mengusulkan adanya program pelatihan yang lebih menekankan pada aspek kepemimpinan, inovasi, dan nasionalisme. Dengan pelatihan yang tepat, diharapkan ASN tidak hanya memahami pekerjaan mereka dari sisi administratif, tetapi juga dari sisi pelayanan publik yang sesungguhnya. Dalam berbagai kesempatan, Dedi Mulyadi juga menekankan pentingnya pemahaman akan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air dalam dunia birokrasi. Menurutnya, ASN yang memiliki semangat bela negara akan bekerja dengan sepenuh hati demi kepentingan rakyat, bukan sekadar menjalankan tugas secara mekanis. Untuk itu, ia mengusulkan agar diadakan sesi khusus dalam setiap pelatihan ASN yang berfokus pada nasionalisme dan nilai-nilai kebangsaan. Dengan demikian, ASN tidak hanya bekerja demi gaji dan tunjangan, tetapi juga memahami bahwa mereka adalah bagian dari sistem yang lebih besar dalam membangun negara. Selain pelatihan, Dedi juga menyarankan adanya reformasi dalam sistem birokrasi itu sendiri. Ia menilai bahwa salah satu penyebab lemahnya semangat kerja di kalangan ASN adalah karena sistem birokrasi yang terlalu kaku dan lamban dalam menghadapi perubahan. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar pemerintah daerah mulai menerapkan sistem kerja yang lebih fleksibel, namun tetap berbasis pada target yang jelas. Dengan adanya fleksibilitas ini, ASN bisa lebih leluasa dalam menjalankan tugas mereka tanpa harus terjebak dalam aturan-aturan yang terkadang justru menghambat inovasi. Dedi juga menyoroti pentingnya kepemimpinan yang kuat di setiap instansi pemerintahan. Menurutnya, banyak ASN yang kehilangan semangat kerja karena pemimpin di instansi mereka tidak mampu memberikan contoh yang baik atau tidak memiliki visi yang jelas. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa para pemimpin di pemerintahan, mulai dari kepala dinas hingga pejabat struktural lainnya, harus memiliki kapasitas kepemimpinan yang kuat agar bisa menginspirasi bawahan mereka. Pemimpin yang baik tidak hanya sekadar mengawasi, tetapi juga harus mampu membimbing dan memberi motivasi kepada ASN di bawahnya.
Dedi juga mengingatkan bahwa keberadaan ASN yang berkualitas sangat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jika ASN bekerja dengan baik dan penuh dedikasi, maka masyarakat akan semakin percaya terhadap institusi pemerintah. Sebaliknya, jika ASN terus-menerus menunjukkan kinerja yang buruk, maka citra pemerintah akan semakin memburuk di mata rakyat. Salah satu langkah konkret yang sedang dipertimbangkan adalah pemberlakuan sistem penilaian kinerja berbasis partisipasi masyarakat. Dengan sistem ini, masyarakat bisa langsung memberikan penilaian terhadap pelayanan yang mereka terima dari ASN. Misalnya, ketika seseorang mengurus dokumen di kantor pemerintah, mereka bisa memberikan rating atau ulasan terhadap pelayanan yang mereka dapatkan. Jika banyak laporan negatif, maka ASN yang bersangkutan harus dievaluasi dan diberi sanksi jika memang terbukti bekerja dengan tidak maksimal. Sebagai penutup, Dedi Mulyadi berharap agar kritik dan saran yang ia lontarkan tidak hanya dipandang sebagai bentuk kecaman, tetapi juga sebagai dorongan untuk perubahan yang lebih baik. Ia percaya bahwa dengan langkah-langkah yang tepat, ASN di Jawa Barat dan bahkan di seluruh Indonesia bisa menjadi lebih profesional, lebih berdedikasi, dan lebih berorientasi pada pelayanan publik. Dengan begitu, birokrasi tidak lagi menjadi beban, tetapi justru menjadi kekuatan dalam pembangunan negara. Bagaimana pendapat Anda tentang gagasan Dedi Mulyadi ini?